Visi memang penting. Bagi sebuah organisasi, bisa dikatakan kalau sebuah organisasi mau maju, visi itu adalah hal yang utama. Dan di dalam sesi ini kita akan melihat beberapa cara yang bisa seorang pemimpin menggunakan untuk menyeberangkan visi itu kepada orang-orang yang bekerja, yang berada di dalam organisasi tersebut. Bahan ini diambil dari The Fifth Discipline Handbook yang menekankan banyak sekali mengenai organisasi yang belajar. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, bisa dikatakan bahwa ada 5 cara yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah visi. Perhatikan grafik ini yang akan menjadi referensi kita sepanjang sesi ini. Di dalam grafik ini, kalau di sebelah kiri dan di sebelah bawah, sebelah kiri dan kanan dulu, keterlibatan pengikut atau follower di sebelah kiri paling rendah sampai ke sebelah kanan paling tinggi. Sedangkan dari bawah ke atas, semakin diperlukan dan semakin akan dikembangkan kapasitas untuk belajar bersama dan menetapkan arah. Jadi ada 5 perkara yang akan kita lihat. Cara pertama untuk membuat sebuah visi, dan saya di sini menggunakan bahasa Inggris dan nanti akan dijelaskan satu persatu. Pertama adalah telling. Nah, apa itu telling? Telling ya jelas di dalam bahasa Indonesia. Telling adalah memberitahu atau kasih tahu secara kasar. Telling berarti begini, kita harus melakukan hal ini. Pemimpin katakan, inilah visi kita. Bersemangatlah, atau pikirkan kembali perananmu di sini. Bahasa Inggris, my way or the highway. Nah, dalam kata lain, setuju, ikut, atau keluar. Telling berarti pengikut tidak dapat suara. Kalau kurang setuju dengan visi saya, ya silakan keluar saja, atau ya jelas boleh tunduk. Ini merupakan penerapan yang tradisional, agak otoriter, masih dapat menggerakkan orang, khususnya kalau orang itu masih belum terlalu berkembang, masih dalam proses kemampuan mereka masih lemah. Nah, di sini ada beberapa saran dan karena ini bisa dibaca sendiri, saya akan hanya mengupas sedikit saja. Ya, beberapa saran, dan di dalam step 5 ini kita akan memberikan beberapa saran. Berikan penjelasan langsung dengan jelas dan secara konsisten. Berikan alasan kenapa perubahan ini harus dilakukan. Kemudian kedua, perbandingkan keadaan yang seharusnya dengan realita yang sedang berlaku. Maksudnya menciptakan a sense of urgency, satu pengertian akan tensi. Yang ketiga, jelaskan bagian mana yang dapat ditawar-menawarkan dan bagian mana yang tidak. Mungkin saudara memberitahu telling, tapi masih ada hal-hal tertentu yang dapat ditawar, yang dapat kalau tidak setuju kita bisa. Berikan detail, tetapi jangan terlalu banyak. Pada tahap awal visi, jangan memberikan terlalu banyak detail. Memang ada keterbatasan di dalam proses telling. Dalam proses telling, orang hanya ingat 25% dari perkara yang diberitahu. Juga dalam proses telling atau seperti mendikte, memberitahu, mayoritas orang akan turut atau tunduk, tetapi hanya sedikit dari antara mereka yang akan merasa termotivasi untuk mengabdi kepada visi secara pribadi. Dalam kata lain, maksud kami di sini, kalau kau diberitahu, ya mungkin ya sudahlah, ya saya tunduk, saya setuju, ya oke, baik ibu, baik bapak, saya terima. Tapi itu tidak berarti bahwa saya akan merasa bersemangat mengenai visi tersebut. Pengikut tidak ikut secara sepenuhnya bila mereka hanya menerima visi secara pasif. Jadi ini boleh katakan
pihak atasan melakukan segala sesuatu, pihak bawahan tinggal nge-nge, orang Jawa bilang. Iya-iya saja. Nah, langkah kedua yang lebih melibatkan peserta dan lebih memerlukan dan mengembangkan kapasitas orang adalah selling. Nah, kalau telling itu suruh, memberitahu, selling itu berusaha meyakinkan, menjual. Seperti saya punya ide, dan bukan, kalau telling saya cuma beri, oke, ini jalannya, ikut saja. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Terus, setuju Pak. Kalau selling lebih mengarah kepada, ini yang sudah ada di dalam hati saya, ini saya mau Anda ikut, ini. Dan coba kita lihat beberapa, jadi mungkin kata-kata begini yang akan keluar. Jalan ini yang terbaik. Mari melihat kalau kau bersedia membelinya. Maksudnya menerimanya. Di dalam hal ini pemimpin berusaha mendaftarkan, ya, enroll, mengikut sertakan orang agar melaksanakan visi ini. Ini adalah jalan yang terbaik, tetapi saya perlu orang lain yang bersedia membantu saya melaksanakan. Pengikut seperti pembeli, kalau mereka belum menyatakan ya, setuju, saya terima, pekerjaan pemimpin belum selesai. Nah, beda di antara telling, kalau telling itu adalah terima saja. Kalau selling, ide semua masih berasal dari pemimpin, tetapi dia berusaha untuk menolong orang lain mau menerima. Dan dia tidak akan bergerak kalau mereka belum menerima. Saran untuk selling, sekali lagi beberapa saran. Kembangkan saluran timbal balik, feedback. Gunakan cara-cara untuk mengenal apakah orang sudah atau belum membeli pesannya. Daftarkan, jangan memanipulasi. Mendaftar berarti bergabung secara sukarela. Kau tidak dapat mendaftarkan orang lain kalau mereka tidak bersedia. Jadi kata kunci yang membedakan di antara selling dan telling dan selling adalah mereka merasa bersedia secara sukarela. Bangunlah di atas hubungan. Maksudnya, saya bergantung kepada Anda untuk keberhasilan pekerjaan ini. Saya menghargai hubungan saya dengan Anda. Kau berpengaruh. Saya tidak akan memaksa atau memanipulasi Anda. Jadi, karena ada hubungan trust, karena ada hubungan antar pribadi, maka dengan sendirinya kita harap orang akan lebih terbuka untuk menerima kalau selling. Beberapa saran seterusnya. Tekankan keuntungan dari visi, bukan semata-mata ciri atau isi dari visi. Tunjukkan bagaimana visi ini akan melayani keperluan, keinginan, dan situasi kita bersama. Berbicara sebagai aku, bukan sebagai kami. Kalau bisa dikatakan, mungkin bisa katakan aku, atau bisa dikatakan kita, jangan katakan kami. Maksudnya, ini adalah saya. Jangan menganggap orang lain akan mendukung karena mereka sekedar hadir. Berbicara secara pribadi, jelaskan kenapa hal itu penting dan berarti bagi mereka. Nah, walaupun selling lebih baik daripada telling, ada keterbatasannya. Salah satu keterbatasan adalah orang akan ikut karena inilah yang diminta oleh pemimpin. Tunduk dan mengatakan ya adalah jalan aman bagi pengikut. Tidak bikin ombak, tidak bikin susah. Kalau Anda sebagai pemimpin memerlukan lebih dari sekedar sikap tunduk, gunakan level yang lebih tinggi. Bagaimana kalau orang tidak mau membeli visimu? Kau harus pilih. Oke? Kalau mereka tidak mau beli, turun kembali ke level telling dan memaksa orang tunduk. Atau naik ke level berikutnya, yaitu testing ataupun consulting. Tahap ketiga atau level ketiga adalah testing.
Terus di dalam grafik ini kita melihat semakin di sebelah kiri, semakin bergantung kepada kemampuan dari bos, dari atasan. Semakin dari kanan ke arah kanan, pengikut lebih memerlukan kapasitas kepemimpinan. Nah, tadi saya sudah katakan level-level ini mungkin berbeda, cocok di antara orang-orang yang berbeda. Semakin orang yang semakin banyak, saya ulang, orang yang kalau orang yang kau pimpin lebih terampil secara pribadi dalam kepemimpinan mereka, level-level di sebelah kiri kurang berguna sebanding level-level yang di sebelah kanan. Nah, mari kita lihat artinya testing. Ya, jelas testing berarti menguji. Jadi mungkin perkataan seorang pemimpin adalah seperti ini. Unsur mana di dalam visi ini membuat Anda bersemangat? Yang mana yang tidak? Pemimpin menjelaskan visi bagi pengikut bukan hanya untuk mengenal apa yang mereka mau mendukung, tetapi juga mau tahu bagian mana yang penting bagi mereka. Hasil testing akan nanti digunakan untuk kembali memperbaiki visi. Implikasi di sini adalah apa? Timbal balik akan sangat mempengaruhi hasil akhir. Proses ini tergantung kepada kesediaan pengikut, mengungkapkan kebenaran dan kemampuan mereka membaca realita yang ada. Jadi terus terang, kalau yang butir terakhir di sini, kalau mereka yang mengikuti belum terbuka, belum bisa bicara, atau mungkin mereka sendiri tidak terlalu terampil mengerti situasi, ini menjadi lebih sulit. Proses testing menjadi lebih sulit. Nah, sekali lagi beberapa saran bagi testing. Berikan sebanyak mungkin keterangan agar mutu timbal balik bertambah. Yang kedua, lakukan testing yang bersih. Maksudnya bersih artinya gini. Betul-betul sungguh-sungguh bertanya. Jangan bertanya yang sebenarnya dimaksudkan, ini pendapat saya, tapi saya mau tanya pendapatmu. Maksudnya, saya bertanya, tetapi dalam nada suara atau dalam bentuk kalimat saya, maksud atau kehendak saya sudah jelas. Jagalah kerahasiaan timbal balik. Izinkan orang memberikan tanggapan tanpa nama. Lindungi dari ketakutan mereka akan tanggapan orang kalau jawaban mereka kurang memuaskan. Proses seperti ini akan hampir selalu menghasilkan berita buruk. Maksudnya, kalau saudara tidak merahasiakan, mereka hanya mau memberikan yang Bapak ingin mendengar. Tetapi kalau saudara bersedia mengizinkan mereka berbicara dengan terbuka, mungkin akan ada pernyataan yang kurang memuaskan. Yang keempat, gunakan angket dan pertemuan empat mata. Maksudnya ada yang bentuk tertulis, tapi ada juga yang langsung. Uji motivasi, manfaat, dan kapasitas. Apakah orang memang mau visi ini? Apakah berguna bagi organisasi? Apakah organisasi mampu melakukannya? Ada juga keterbatasan di dalam proses testing. Ada banyak hal yang tidak dapat diungkapkan melalui proses ini. Ada saran menggunakan focus groups. Focus groups itu adalah satu cara untuk memperoleh timbal balik, di mana kita kumpulkan sekelompok orang yang tidak terlalu besar, mungkin 5-8 orang, untuk membahas hanya satu pertanyaan. Supaya focus groups yang mengizinkan orang keluar dari struktur yang ada serta menjawab pertanyaan mereka sendiri. Jadi, kembali kepada grafik kita, telling, memberitahu, selling, tetap memberitahu, tetapi berusaha menolong orang mau menerima secara sukarela. Testing berarti apa? Saya
punya visi yang saya sampaikan, tetapi saya uji masing-masing. Maksudnya inisiatif pembentukan visi masih ada di saya, tetapi saya menguji unsur-unsur visi tersebut dengan mendapatkan masukan dari orang-orang lain. Dan yang keempat adalah consulting. Nah, apa artinya consulting? Bahasa Indonesia sudah mengerti istilah konsultan, consulting. Consulting berarti ya jelas berunding. Mungkin di sini kita bisa bertanya, visi mana yang pengikut menyarankan bagi kita? Pemimpin mengenal bahwa dia tidak tahu segala sesuatu dan mau membuat visi lebih kuat dengan cara melibatkan orang lain sebagai konsultan. Pengikut memberikan saran khusus serta mempertimbangkan implikasi dari ide-ide mereka. Nah, kata kunci untuk consulting adalah pemimpin adalah hakim atau penilai yang terakhir. Dia memiliki hak menerima atau menolak. Kita suka pakai istilah hak veto. Dia akan menentukan visi organisasi dan cara yang akan digunakan untuk mencapainya. Nah, ini lebih dari sekedar testing. Kalau dalam testing, semua unsur datang dari saya dan saya tanya setuju atau tidak. Sedangkan consulting, kita boleh dikatakan berunding bersama, membentuk bersama, namun saya sebagai pemimpin masih memegang hak veto. Beberapa saran mengenai proses ini. Gunakan sistem air terjun. Apa maksudnya air terjun untuk mengumpulkan keterangan? Sistem air terjun berarti pemimpin atas membagi visi dengan rekannya. Kemudian mereka membaginya dengan mereka yang berada di bawah mereka, dan seterusnya. Tanggapan naik kembali melalui sistem yang sama. Pastikan agar tidak terjadi distorsi. Nah, kalau menggunakan sistem terjun, air terjun berarti ada tahap-tahap yang menurun dan ada tahap-tahap kembali. Tapi kita harus pastikan agar tidak terjadi distorsi dalam proses menyampaikan keterangan. Gunakan cara mana saja yang diperlukan agar arti sebenarnya dari visi disampaikan kepada semua di dalam organisasi. Kumpulkan dan membagi hasil konsultasi. Kumpulkan masukan secara tertulis supaya semua, termasuk yang malu-malu, dapat berpartisipasi. Jangan berusaha menggunakan telling dan consulting sekaligus. Kalau bermaksud berunding, maksudnya consulting, jangan memberitahu kepada mereka hal yang Anda mau mendengar. Ini memerlukan kepekahan yang lumayan dari seorang pemimpin. Di dalam hal ini, seorang pemimpin harus senantiasa hati-hati. Jangan sampai di dalam proses consulting, dia secara tidak langsung sudah kasih tahu, ini maksud saya, ini yang saya harapkan dari Anda. Tetapi kalau belum mendengar semua masukan dari orang, hendaklah pendapatnya agaknya terpendam, agaknya tersembunyi dahulu. Mungkin Anda harus memasang batasan, tetapi berikan kebebasan untuk orang mengungkapkan ide dan perasaan mereka. Meskipun ada keterbatasan di sini. Setelah mendengar visi semua orang, hasil harus merupakan suatu visi untuk seluruh organisasi, bukan banyak visi yang digabung menjadi satu. Nah, maaf, kalimat ini mungkin tidak 100% jelas, tapi maksudnya begini. Proses consulting tidak berarti bahwa saya mendengar si A, saya mendengar si B, saya mendengar si C, A punya visi ini, B punya visi ini, C punya visi ini, lalu kita tinggal gabungkan bersama. Itu tidak akan baik, karena kalau tidak betul-betul diorganisir sedemikian rupa supaya unsur A, B dan C semua bekerja sama
untuk mencapai satu visi yang berguna untuk semua, kita hanya mempunyai visi masing-masing yang ditempel atau digabung tanpa betul-betul diciptakan sesuatu yang menyeluruh. Nah, yang kedua, bagi level organisasi bawah dan menengah, unsur terpenting sebuah visi hampir selalu bersifat lokal. Nah, sekali lagi ini bahasa sedikit berbunyi dari buku, tetapi izinkan saya berusaha menjelaskan. Orang di level menengah dan bawah tidak peduli unsur atau tidak peduli, kurang peduli arah organisasi secara menyeluruh. Yang mereka lebih peduli adalah bagaimana ini mempengaruhi saya di meja saya, di kantor saya, di dalam bahagian saya, mungkin di kelas saya, di pelayanan saya. Jangan lupa itu, karena pemimpin selalu harus mempunyai satu visi yang berguna, yang membimbing seluruh organisasi, sedangkan orang di bawah pikirannya masih belum seluas itu. Hal yang kelima atau proses yang kelima adalah proses co-creating atau di dalam bahasa Indonesia menciptakan bersama. Marilah kita menciptakan suatu masa depan yang kita inginkan, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Orang bekerja untuk mencapai visi yang mereka menginginkan, bukan sekedar menyenangkan bos. Jadi kalau visi itu berasal dari saya mau memberikan sesuatu, saya mau menyumbang sesuatu. Menciptakan bersama berarti visi organisasi diambil dari unsur visi masing-masing pribadi. Semua orang mengambil bagian menciptakan visi bagi semua. Nah, sekali lagi, apa yang menjadi perbedaan? Apa yang menjadi perbedaan di antara consulting dan co-creating? Mungkin perbedaannya tipis, tetapi di dalam hal ini, kita bersama-sama menciptakan, bos sudah agaknya tidak lagi mempunyai hak veto. Dia akan duduk dan terima hasil yang ditemukan bersama. Nah, di sini beberapa banyak saran-saran yang bisa kita melihat bersama-sama. Okay? Mulailah dengan visi pribadi. Menciptakan visi bersama-sama berarti semua orang akan mencapai visi pribadi mereka sambil visi organisasi juga tercapai. Butir kedua, ada pemimpin yang takut memberikan kebebasan seperti ini. Mereka takut beberapa hal. Mereka takut bahwa dalam hati anggota ada keinginan melihat organisasi gagal. Bisa jadi. Mereka takut anggota tidak melihat keuntungan bagi diri mereka di dalam visi organisasi. Ya betul, mungkin itu bisa jadi betul. Maksudnya, mungkin mereka takut pribadi-pribadi tidak akan bisa, tidak bisa melihat bagaimana visi saya tercapai bila mana kita mengerjakan visi besar bersama-sama ini. Atau mungkin pemimpin takut anggota tidak melihat peran pribadi di dalam memimpin dan menginspirasi orang lain. Butir 3. Pengalaman menunjukkan bahwa hal ini tidak perlu ditakuti. Umumnya anggota sangat senang mengkaitkan visi pribadi mereka dengan visi organisasi. Mereka ingin selaras dengan visi umum. Tetapi, perhatikan, bila tidak ada keselarasan, atau bahasa Inggris alignment, kalau semua tidak merujuk, kalau semua tidak mempunyai pengertian bersama-sama, memang akan ada masalah. Beberapa saran saya teruskan. Anggaplah semua orang sama. Nah, bos juga hanya diberikan satu suara, bukan veto, satu vote, not veto. Mencari keselarasan, bukan persetujuan sepenuhnya. Jangan menutup-nutup
perbedaan pendapat. Coba mengenal praasumsi atau praduga yang ada di belakang perbedaan pendapat-pendapat tersebut. Maksudnya, semua orang tidak harus bicara begini. Kadang-kala kita takut perbedaan pendapat, tapi justru di tengah-tengah perbedaan pendapat ada keanekaragaman sehingga visi itu akan lebih mantap, lebih berguna, lebih hebat. Mendorong adanya keanekaragaman dan kesaling tergantungan di antara tim. Berusaha melihat bagaimana timmu saling bergantung kepada anggota tim yang lain. Jangan memilih-milih pendapat dari sebahagian orang saja. Biar semua mengambil bahagian. Wah, banyak sekali. Biar setiap orang berbicara hanya mewakili dirinya sendiri. Ini bahaya sekali. Orang katakan, tapi orang katakan, ada orang yang katakan, jangan, nggak usah. Biar Anda yang mengungkapkan pendapatmu sendiri. Kalau orang itu tidak hadir, yang berbicara tidak tahu persis maksudnya. Yang berikut, mengharapkan dan mengajar setiap orang menghargai orang lain. Bila orang saling mengenal visi orang lain, lebih gampang mereka mengerti pandangan orang lain dengan mengenai realita dan pendapat mereka mengenai tindakan mana yang harus ditempuh. Berikut, kalau perlu, ciptakan sebuah visi sementara untuk membangun momentum. Mungkin bisa mengatakan, untuk sementara, kita masih belum dapat segala sesuatu, semua unsur mungkin belum pasti. Ayo kita maju dulu dan di tengah jalan mungkin akan kelihatan. Perhatikan diskusi, bukan pernyataan visi. Mungkin proses diskusi justru lebih penting daripada hasilnya. Sehingga sekarang kita mendapat sekali lagi 5 fase di dalam pembuatan, bukan 5 fase, 5 cara pembuatan visi. Nah, kembali kepada saran-saran yang baru kita bicarakan sehubungan dengan co-creating. Sudah pasti, orang yang masih belum sanggup berdiskusi sulit di situ. Sudah pasti, orang yang masih belum terlalu berkembang kapasitasnya, belum bisa sangat berhasil di dalam cara seperti itu. Sehingga mungkin dalam hal ini, kita harus katakan, tidak semua tahap visi cocok bagi setiap organisasi. Perlu mulai pada tahap yang tepat. Organisasi yang belajar atau learning organizations berusaha menciptakan kapasitas di dalam anggotanya agar dapat menciptakan visi bersama. Nah, saya mau jelaskan, kembali kepada grafik yang tadi. Kalau di sebelah kiri, telling, pada umumnya asumsi adalah bahwa anggota dari organisasi itu belum berkembang sama sekali, sehingga mereka harus diberitahu. Mungkin kalau di dalam keluarga misalnya, mereka masih anak kecil. Mereka, kalau orang tua biasanya tidak bertanya pendapat anak-anak. Dia hanya kasih tahu, lakukan begini saja, lakukan. Sebaliknya, kalau saudara melihat di sebelah kanan, co-creating, ini memerlukan orang-orang yang betul-betul sudah bertumbuh dan berkembang di dalam kemampuannya. Sehingga, saya membaca kalimat di dalam bahasa Inggris ini. People repeatedly say how deeply satisfying and fulfilling it is to be part of a vibrant, creative process that is directly shaping their individual and collective future. Saya berusaha menerjemahkan secara kasar. Orang selalu sering mengatakan betapa memuaskan bagi mereka sendiri bila mana mereka adalah bahagian dari satu proses kreatif yang hidup yang sedang membentuk
masa depan mereka secara individu dan secara kelompok bersama. Kuasa yang diputuskan dan otoritas pada tahap atas semakin kurang diterima pada zaman ini. Maksud kami adalah bahwa pada zaman-zaman belakang ini, semakin berkembang masyarakat, semakin masyarakat mengharapkan bukan lagi telling, tetapi lebih ke arah selling, atau testing, atau consulting, atau co-creating. Jadi saya harap 5 cara pembentukan visi ini akan menolong saudara, pertama-tama menghargai orang yang ada di bawah saudara, menghargai kemampuan mereka, di manakah mereka berada, dan kedua, mendorong saudara, kalau saudara menganggap mereka masih belum terlalu sanggup, mendorong mereka, mendidik mereka, membantu mereka, supaya mereka semakin dan semakin dan semakin menjadi lebih sanggup, sehingga pada satu waktu, semua visi kita diciptakan bersama co-creating.